Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abdul, channel edukasi dan hiburan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video kami sebelumnya, yaitu kisi-kisi soal P3K 2023. Yang pada video sebelumnya kita sudah membahas, yaitu kompetensi teknis. Nah, untuk yang kedua sekarang kita akan lanjutkan dengan kisi-kisi soal materi kompetensi manajerial. Di sini, peserta akan dinilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Materi kompetensi manajerial mencakup sejumlah kriteria yang akan dinilai dalam konteks manajemen organisasi. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kompetensi tersebut. Yang pertama yang akan dinilai pada kompetensi manajerial adalah integritas. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak dengan jujur, etis, dan konsisten. Ini melibatkan ketepatan dalam menjalankan tugas, mengikuti aturan, dan menjaga kepercayaan dari atasan atau pimpinan. Yang kedua, kerjasama. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain. Ini mencakup keterampilan dalam berbagi informasi, mendengarkan, serta memberikan dukungan kepada rekan kerja. Nah, di sini Anda akan dinilai kemampuan Anda untuk bekerja sama dalam tim ataupun bagaimana Anda mendengar atau memberi masukan kepada teman Anda. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Komunikasi yang baik sangat penting dalam pengelolaan organisasi untuk memastikan pemahaman yang tepat dan transmisi informasi yang efisien. Di sini Anda akan dinilai cara menyampaikan informasi kepada pihak lain ataupun cara Anda menerima informasi harus jelas dan efektif. Yang keempat yang akan dinilai adalah orientasi pada hasil. Ini mengacu pada fokus individu pada pencapaian tujuan dan hasil. Kemampuan untuk mengatur prioritas, mengukur hasil, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran adalah bagian dari kompetensi ini. Jadi pada orientasi pada hasil ini Anda harus fokus pada tujuan dan hasil yang akan dicapai. Baik itu mengatur mana prioritas dan mengambil tindakan yang tepat sasaran. Yang kelima yang akan dinilai adalah pelayanan publik. Pemahaman dan komitmen untuk melayani kepentingan publik atau kepentingan organisasi dengan memprioritaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Jadi di sini Anda akan dinilai pemahaman dan komitmen Anda untuk melayani sesuai dengan kepentingan organisasi atau pimpinan Anda. Yang keenam yang akan dinilai adalah pengembangan diri dan orang lain. Kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri dan membantu perkembangan rekan kerja atau bawahan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Di sini Anda harus dapat menunjukkan bahwa Anda ada keinginan atau kemampuan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan rekan kerja Anda. Yang ketujuh yang akan dinilai adalah pengelola perubahan. Keterampilan dalam menghadapi dan mengelola perubahan dalam lingkungan kerja ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi, memimpin perubahan, dan memotivasi orang lain untuk berubah. Nah, di sini Anda akan dinilai kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan pola atau situasi terbaru. Misalnya dalam penggunaan teknologi. Jadi Anda harus bisa menjadi yang bisa beradaptasi langsung ataupun bisa memotivasi orang lain untuk dapat berubah. Yang kedelapan yang akan dinilai adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini Anda akan dinilai kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan bijaksana berdasarkan informasi yang tersedia, pertimbangan etis dan dampak jangka panjang. Ini melibatkan analisis situasi dan risiko. Nah, di sini yang harus Anda lakukan adalah saat Anda mengambil keputusan, Anda harus memerhatikan dulu informasi yang tersedia seperti pertimbangan etis atau tidak etis, kemudian dampak jangka panjang. Ini melibatkan analisis situasi dan risiko. Jadi sebelum Anda mengambil keputusan dalam soal tersebut, Anda harus melihat dulu situasi dan risiko yang akan terjadi dalam jangka panjang.
Masing-masing dari kompetensi ini penting dalam manajemen organisasi karena mereka mencerminkan aspek-aspek kunci dalam menjalankan tugas manajerial dengan efektif, memastikan keberhasilan organisasi dan membangun lingkungan kerja yang produktif. Demikianlah tutorial kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan materi kompetensi sosiokultural pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kami berikutnya. Jika ada kendala, silahkan ketik di komentar. Terima kasih.